Para muhibbin rahimakumullah. Araqallah ta'ala ad-dalailal bahirat ala wujudihi wa wahdaniyatihi. Allah telah memperlihatkan akan dalil-dalil yang jelas atas adanya Allah dan esanya Allah Ta'ala itu. Jadi kita sudah diperlihatkan oleh Allah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu esa, tidak ada sekutu baginya. Apa dalil-dalil yang diperlihatkan Allah itu? Secara umum adalah alam semesta ini. Itulah dalil adanya Allah. Alam inilah dalil Allah itu esa. Sebagaimana biasa dalam kitab-kitab tauhid disebutkan, apa dalil adanya Allah? Alam semesta. Apa dalil Allah Ta'ala qidam? Alam semesta. Apa dalil Allah Ta'ala bersifat baqa? Alam semesta. Apa dalilnya Allah itu wahdaniyat asa? Alam semesta. Semuaan isi alam ini menunjukkan kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyadaha, dan Allah perkuat lagi itu dalil-dalil tadi, bibi'satir rusul wa anbiya'i, dengan diutusnya para rasul dan para nabi. Jadi manusia-manusia yang kada bisa membaca adanya alam ini sebagai dalil yang menunjukkan keesaan Allah, lalu didatangkan lagi para rasul yang menjelaskan secara rinci. Karena kada sebagian manusia bisa membaca alam ini. Kada semua manusia mengerti bahwa alam ini dalil adanya Allah. Lalu diturunkan Allah rasul-rasul yang mengajarkan kepada kita bahwa ini dalil adanya Allah, ini dalil Allah Ta'ala itu asa, ini dalil Allah Ta'ala itu seterusnya, sifat-sifat yang lainnya. Nah, sesudah Allah Ta'ala itu memperlihatkan kepada kita dalil-dalil tadi, ditambah lagi sudah diutus kepada kita para rasul dan nabi-nabi, summa talaba minka an tashhada, hanyar. Nah, kemudian Allah menuntut kita bahwa Allah menuntut daripada engkau bahwa engkau menyaksikan adanya Allah dan asanya Allah itu. Sudah diperlihatkan oleh Allah. Hanyar kita diminta pengakuan. Hanyar kita diminta penyaksian. Nah, disitulah muncul kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kenapa wani bersaksi? Saksi itu biasa orang yang melihat, mendengar, atau merasa. Nah, kenapa bersaksi? Dalam sembahyang asyhadu an la ilaha illallah. Apabila garang melihat Tuhan, maka wani bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Allah sudah memperlihatkan segala macam dalil-dalilnya, yang semua dalil itu mengarah menunjukkan adanya Allah. Lalu kita berani bersaksi. Nah, walaupun kita kadang melihat zat Allah di dunia ini, walaupun kita kadang mendengar kalam Allah di dunia ini, tapi kita berani dengan yakin bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena sekian banyak bukti-bukti menunjukkan Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu esa, Allah adalah Tuhannya alam semesta ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kita berani menjadikan
diri sebagai bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Summa talaba minka an tashhadah, kemudian artinya sesudah Allah nampakkan dalil, Allah utus para rasul, hanyar Allah minta kepada kita saksikan bahwa tiada Tuhan selain aku, jar Tuhan. Wa antan qada bi rububiyyatihi wa ibadatihi, dan bahwa engkau tunduk dengan ketuhanannya dan ibadah kepadanya. Allah tuntut kita untuk mengakui ketuhanan, Allah tuntut kita untuk beribadah kepadanya. Wa antantiqa bima nataqat bihil kainatu min at-tasbih wat tahmid wat tahlil wa ghairiha. Dan Allah menuntut engkau bahwa engkau bertutur dengan sesuatu yang telah bertutur dengannya oleh seluruh alam, baik tasbih, baik itu tahmid, baik itu tahlil dan lain sebagainya. Jadi 3 tuntutan Allah. 1, Allah tuntut kita menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain. Allah tuntut kita untuk mengakui ketuhanannya dan beribadah kepada. Yang ketiga, Allah tuntut kita untuk bertutur, mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh alam semesta ini. Apa ucapan alam semesta ini? Kada lepas daripada tahmid, tasbih, zikir dan sebagainya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Batu yang kita lihat itu sebenarnya bertasbih kepada Allah. Binatang, hewan yang kita lihat, binatang itu bertasbih kepada Allah. Pohon, matahari, bintang, bulan, seluruh yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Termasuk para malaikat itu bertasbih kepada Allah. Nah, jadi malaikat itu ada yang sejak diciptakan Allah sampai dimatikan, tugasnya hanya membaca subhanallah. Itu aja semacam. Kada dituntut sembahyang, kada dituntut bersalawat, kada dituntut. Cuma dari diciptakan sampai dimatikan, malaikat yang diucapkannya hanya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada malaikat lain lagi yang diciptakan Allah, diperintahkan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sampai dia mati. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kada ada ucapan lain selain alhamdulillah. Ada malaikat lain lagi yang ditugasi oleh Allah untuk selalu berzikir dengan la ilaha illallah. Sampai mati itu aja zikirnya. Kada berpindah-pindah, kada berganti-ganti. Nah, kita manusia ini diberi Allah kemuliaan dengan banyaknya macam zikir yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh membaca subhanallah, suruh membaca alhamdulillah, suruh membaca la ilaha illallah, disuruh membaca Allahu Akbar, disuruh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ard. Apakah engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah bertasbih baginya orang-orang yang ada di langit dan di bumi ini? Ya'ni anna Allah amaraka bitauhidihi wa ibadatihi ba'da an arahu ad-dalaila ala dhalik. Maksud di atas adalah Allah menyuruh engkau dengan mentauhidkannya Allah dan beribadat kepadanya. Kada cukup kita hanya bertauhid tanpa beribadah kepadanya. Nah, jadi bukan hanya bertauhid, tapi ada tuntutan lain, ibadah yang lain. Allah suruh kita bertauhid, mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya.
Allah perintahkan itu kepada kita sesudah Allah perlihatkan kepada engkau akan dalil-dalil atas yang demikian itu. Dalil, bukti. Qala ta'ala wa bi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian itu ada dalil. Dalam diri kalian itu ada ayat, ada tanda tentang adanya Allah, tentang tauhidnya, esanya Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita kada hendak jauh-jauh mencari dalil wa fi anfusikum, ya Tuhan, dalam diri kalian. Apala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Nah, dan semuaan dari rambut sampai ujung kaki itu dalil adanya Allah. Tapi bagi yang memikirkannya, apala tubsirun, bagi yang merenunginya, bagi yang mau tafakkur kepada yang demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam diri kita ada anggota-anggota tubuh yang bisa kita ikhtiari, bisa kita atur, seperti tangan contohnya. Ini anggota tubuh yang bisa diikhtiari. Jadi kita bergerak tangan. Jadi kita diam. Ini bisa diikhtiari. Contoh, apalagi dalam tubuh kita yang bisa diikhtiari, kaki. Nah, kita bisa melangkah. Jadi kita diam. Itu anggota tubuh yang bisa kita ikhtiari, kita usahai. Tapi di dalam tubuh kita ada anggota tubuh yang 100% kita kada punya ikhtiar. Tidak punya kemampuan sedikit pun untuk menggerakkan atau mendiamkan. Satu contohnya jantung. Sedikit pun kita kada diberi Allah ikhtiar untuk bisa jantung bergerak, diam, kada bisa. Itu langsung 100% jantung itu kendalinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu semuaan yang ada di tubuh kita ini ayat, dalil. Misalnya tangan kita bergerak dan kita gerakkan ke muka, ke belakang. Kalau jantung kita kada bergerak, jantung kita sudah stop. Maulah kita kawal mengendalikan, kita diam, kada bisa lagi. Jadi ikhtiar kita itu tidak berarti apa-apa kalau jantung kita diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian dalam kehidupan kita di alam semesta ini ada yang bisa kita ikhtiari. Ada yang bisa kita ikhtiari. Tapi banyak pula dalam alam semesta ini sesuatu yang sedikit pun tanpa ada melibatkan ikhtiar usaha kita, semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menanam pohon dengan ikhtiar kita tanam pohon, kita pupuk itu pohon. Tapi perkara membuahkan sedikit pun kita kada ada daya upaya untuk membuahkan sebatang pohon itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semuaan itu adalah bukti-bukti, dalil-dalil tentang adanya Allah. Karena mustahil kada masuk akal sesuatu itu bisa ada sendirinya. Pasti ada yang mengadakan. Kada masuk akal. Timbul ada surangannya lah, kada mau. Pasti ada yang mengadakan, ada yang menciptakan, ada yang menggerakkan. Nah, itu dalil yang jelas bahwa itu Allah Subhanahu wa ta'ala.